Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsir Rizkyal Ahmadi Jayakusuma, NIM 2087044, Prodi Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, serta struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Baiklah, masuk ke poin yang pertama atau poin A, yaitu fase belajar. Menurut Judge, ada 8 tahap atau fase-fase belajar. Yang pertama, motivasi. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Poin yang kedua, apprehension, yakni suatu tahapan pada diri siswa untuk memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional bila belajar akan terjadi, di mana dalam fase ini seseorang memperhatikan kejadian tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahaminya. Kemudian ditafsirkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Selanjutnya acquisition atau poin yang ketiga, yakni fase perolehan adalah suatu tahapan pada diri siswa untuk memperhatikan informasi yang relevan. Maka siswa telah siap menerima pelajaran. Pada fase ini, siswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi yang lama. Selanjutnya, poin keempat, yakni retention, adalah fase menyimpan informasi. Fase ini berhubungan langsung dengan ingatan, yang dimana ingatan itu ada dua macam. Yang pertama, memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini jenis memori yang menyimpan informasi untuk diproses dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang kedua, memori jangka panjang. Berarti suatu informasi disimpan secara permanen. Poin yang kelima yakni recall and retrieval, yaitu fase mengingat. Fase mengingat ini berfungsi untuk mengingat kembali atau memanggil kembali informasi yang ada di dalam memori. Maksud di dalam memori ini di dalam otak. Selanjutnya generalization atau poin yang keenam adalah penerapan tahapan atau fase transfer informasi pada situasi-situasi baru. Fase ini bertujuan agar siswa lebih meningkatkan daya ingat serta dapat diminta mengaplikasikan sesuatu dengan informasi baru tersebut. Selanjutnya poin yang ketujuh, performance. Ya, atau bisa disebut juga dengan fase penampilan. Fase ini merupakan suatu tahapan pada diri siswa untuk memperlihatkan kemampuan mereka bahwa siswa dapat belajar dari sesuatu melalui penampilan yang tampak. Contoh, mempelajari struktur kalimat dalam bahasa mereka dapat membuat kalimat yang benar. Selanjutnya, poin yang terakhir atau poin yang ke-8 yakni feedback. Feedback adalah suatu tahapan pada guru untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan kepada siswa sebagai perwujudan bahwa siswa telah mengerti atau belum tentang apa yang diajarkan. Baiklah, itu tadi 8 fase belajar menurut Robert Judge. Selanjutnya masuk ke poin yang kedua, yakni ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat 1 adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut atau yang disuruh. Selanjutnya ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khusus dalam kemampuan fase belajar motorik level 1 yakni
Struktur dasar gerakan tersebut diperlihatkan dalam bentuk yang kasar. Yang kedua, irama gerakan. Yang ketiga, hubungan gerakan. Yang keempat, luas gerakan. Yang kelima, kelancaran gerakan atau aliran gerakan. Yang keenam, kecepatan gerakan. Yang ketujuh, ketepatan dan kekonstanan gerakan. Yang kedelapan, bayangan gerakan. Yang kesembilan atau yang terakhir, program gerakan. Itu tadi merupakan ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Motorik level 1. Baiklah, masuk ke poin yang terakhir atau poin ketiga, yakni implikasi dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, bagi siswa yang mempunyai tingkat kesegaran jasmani dalam kategori baik, sedang, kurang, dan kurang sekali, harus mempunyai kesadaran tentang arti pentingnya kesegaran jasmani, sehingga perlu menjaga dan meningkatkan aktivitas jasmani yang teratur, terarah, dan terprogram. Dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, serta struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.